Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar adik-adikku sekalian? Bapak berharap dimanapun kalian berada dalam posisi atau berada dalam kondisi sehat, dimanapun kalian berada di rumah masing-masing. Dan pada saat pagi hari ini, kita akan kembali mempelajari tentang simulasi dan komunikasi digital. Nah, pada tanggal 4 Agustus 2020 ini merupakan pertemuan kita yang kedua kalinya ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada bab kedua yang akan membahas tentang pengembangan ide. Sebagai pengantarnya, adik-adik, apa yang terlintas di pikiran kalian ketika ditanyakan apakah itu ide? Coba kalian pikirkan sejenak. Oke, sebagai pengantar, lahirnya sebuah ide atau gagasan merupakan langkah awal menyelesaikan sebuah pekerjaan. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hal yang dapat mempercepat proses panen padi di sawah sehingga meminimalkan penggunaan tenaga manusia. Selain itu, manfaatnya dapat menghemat biaya produksi yang dikeluarkan. Ide yang dapat digagas antara lain, membuat mesin traktor yang khusus memanen padi dengan memotong batangnya hingga menggilingnya menjadi butiran padi dan siap dijemur. Ini merupakan contoh salah satu ide ya, atau pengembangan ide. Dalam dunia teknologi informasi, ide atau gagasan biasanya dituangkan dalam bentuk map atau flowchart yang mempercepat logika. Setelah logika terbentuk, gagasan tersebut dapat diimplementasikan menjadi sebuah aplikasi, seperti animasi atau game, yang sebagian besar dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Dalam pertemuan kali ini, atau materi kali ini, kita akan mempelajari tentang apa dan bagaimana cara mengekspresikan sebuah ide atau gagasan menjadi sebuah aplikasi komputer. Oke, kita akan masuk pada materi ya. Ya, ini adalah peta konsep yang akan kita capai ketika pembelajaran ini berlangsung dan terselesaikan. Oke, pengembangan ide. Yang pertama kita akan mempelajari tentang konsep ide dalam simulasi dan komunikasi digital. Kemudian berikutnya, apa itu algoritme? Sorry, apa itu algoritme? Yang ketiga, bagaimana memetahkan ide? Memetahkan ide. Yang keempat atau yang berikutnya, membuat ini animasi bola pantul. Ya, nanti kita akan masuk lebih lanjut ya. Apa itu animasi bola pantul? Oke, untuk pembahasan pertama, kita akan membahas tentang konsep ide dalam simulasi dan komunikasi digital. Apa sih ide dalam simulasi dan komunikasi digital? Kita masuk ya pada materi. Ide artinya adalah imajinasi atau rancangan solusi terhadap masalah yang dihadapi sebagai hasil pemikiran, baik yang bersifat spontan atau melalui proses pemikiran yang lama. Kita lanjut. Berikutnya, apa sih arti dari atau pengertian dari komunikasi? Komunikasi artinya proses pengiriman atau penerimaan data informasi antara dua atau lebih pengguna melalui media transmisi tertentu. Jadi sekali lagi, komunikasi artinya proses pengiriman dan penerima data informasi antara dua atau lebih pengguna melalui media transmisi tertentu. Jadi, yang harus diperhatikan, seperti materi sebelumnya, komunikasi dapat berlangsung ketika ada dua orang yang melakukan pengiriman atau melakukan
salah satu melakukan pengiriman, salah satu menerima komunikasi atau informasi tersebut. Seperti itu. Berikutnya, simulasi. Simulasi dapat dikatakan sebagai metode percobaan atau eksperimen untuk memecahkan masalah dengan meniru kondisi nyata melalui media pendukung seperti audio, video, gambar, perangkat lainnya untuk mengekspresikan keadaan sebenarnya. Kita lanjut ya. Apa pengertian dari digital? Digital itu berasal dari kata digitus dalam bahasa Yunani, artinya perhitungan menggunakan jari tangan berjumlah 10. Jadi digital artinya perhitungan menggunakan jari tangan itu berjumlah 10. Karena nilai 10 mengandung angka 1 dan 0. Selanjutnya disebut sebagai digital yang merupakan representasi on dan off terhadap kondisi arus listrik yang diwakili dengan angka 1 dan 0. Angka 1 itu melambangkan on, sedangkan angka 0 itu melambangkan off dalam kondisi arus listrik. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Apa sih itu analog? Ya, analog merupakan kebalikan dari digital, yaitu representasi sinyal dalam bentuk gelombang sinoid secara kontinu dengan 3 variabel, yaitu amplitudo, frekuensi, dan phase. Amplitudo, frekuensi, dan phase, nanti adik-adik bisa search ya, apa definisi dari ketiga kata tersebut di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau di Google. Atau kalian bisa sebut Om Google. Berikutnya, konsep membuat ide dalam simulasi dan komunikasi digital. Konsep membuat ide dalam simulasi dan komunikasi digital adalah cara membuat komunikasi antar pengguna dengan pekerjaan keseharian menjadi lebih mudah menggunakan perangkat digital dalam bentuk simulasi. Kita masuk pada materi berikutnya, poin B, algoritme. Algoritme. Apa sih algoritme itu? Algoritme berasal dari kata algoritm, yaitu cara memecahkan atau menguraikan setiap permasalahan dalam hitungan menggunakan alur pikiran yang sistematis dan juga logis. Istilah logis atau logika identik dengan akal atau dapat diterima secara ilmiah. Jadi sekali lagi, algoritme berasal dari kata algoritm, yaitu cara memecahkan dan menguraikan setiap permasalahan dalam hitungan menggunakan alur pikiran yang sistematis dan juga logis. Kemudian yang adik-adik harus perhatikan, istilah logis ataupun logika itu identik dengan kata atau identik dengan akal sehat. Ya, atau dengan kata lain itu bisa diterima secara ilmiah. Jadi itu definisi dari algoritme ya. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada, setelah menonton video ini, silakan berikan atau ajukan pertanyaan di WA secara pribadi ya. Berikutnya, ada 3 standar penulisan argotype. Algoritme, yaitu yang pertama, menggunakan natural language atau bahasa alami. Ya, natural language itu bahasa Indonesianya adalah bahasa alami, seperti bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi langkah pertama untuk penulisan algoritme itu menggunakan natural language atau bahasa alaminya. Adik-adik bisa menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Tapi jangan menggunakan bahasa daerah masing-masing ya, nanti kebingungan orang yang membacanya. Yang kedua, menggunakan flowchart.
Nah, flowchart itu apa? Nanti kita akan pelajari selanjutnya. Yang ketiga, menggunakan pseudocode. Menggunakan notasi pseudocode. Langkah ketiga ya. Oke, kita masuk lebih lanjut lagi. Yang pertama tadi, langkah pertama penulisan algoritme itu menggunakan natural language atau bahasa alami. Ya, seperti bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang sudah seperti Bapak sebutkan tadi ya. Ini contohnya, keuntungan dan juga kerugian menggunakan natural language atau bahasa alami. Keuntungannya, strukturnya sederhana dan mudah dalam menulisnya. Namun, kerugiannya, gaya penulisan setiap pemrogramer itu tidak sama sehingga pemahaman atau pembacaan algoritme oleh orang lain itu menjadi sulit. Yang dimaksud dengan pemrogramer itu adalah orang yang membuat suatu program atau membuat suatu ini dalam konteksnya algoritme itu disebut pemrogramer. Keuntungan berikutnya menggunakan natural language, yaitu tidak memiliki standar khusus dalam penulisannya sehingga memudahkan orang mempelajarinya. Kerugiannya, yang kedua, jika kasus yang diselesaikan cukup kompleks, algoritme menjadi sangat panjang sehingga kurang efisien. Keuntungan yang ketiga, itu tidak memerlukan tools atau software khusus dalam perancangannya. Ya, ini cukup simpel dan juga sederhana menggunakan natural language. Namun kerugian yang ketiga, itu sukar untuk mengkonversinya ke dalam bentuk kode pemrograman. Kita lanjut. Yang kedua, menggunakan flowchart. Nah, contohnya seperti ini. Flowchart itu kalau dibentuk apa namanya? Di Microsoft Word atau di Microsoft PowerPoint itu chart atau shape. Nah, ini kita akan gunakan sebagai simbol. Itu namanya flow chart. Contohnya seperti ini ya. Nanti ada penjelasannya. Nah, seperti ini. Keuntungan dan kerugian menggunakan flowchart. Keuntungannya lebih mudah dalam pembacaan dan pemahaman algoritme. Kerugian yang pertama, tidak cocok untuk menyelesaikan program yang rumit. Yang berikutnya, dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tidak rumit. Jadi flowchart ini hanya dapat digunakan untuk bahasa program yang sangat sederhana. Kerugian yang berikutnya, memerlukan software khusus dalam penulisannya. Contohnya seperti Microsoft Visio. Keuntungan yang ketiga, lebih rinci dengan model visualisasi. Ya, seperti contoh ini ya, ada visualisasinya. Kemudian lebih rinci penulisannya. Kerugian yang ketiga, agak susah ketika dikonversi ke dalam bentuk kode program. Kerugian keempat, memakan ruang ketika menata simbol bagan alir flowchart. Ya, jadi contoh ini, apa namanya, yang ada gambar di samping ini, samping kirinya kalian di layar, itu namanya bagan alir flow chart, ya. Oke, kita lanjut. Di sini pada bagian berikutnya kita akan mempelajari simbol-simbol atau bagan yang digunakan dalam flowchart. Apa sih arti dari simbol tersebut? Sebelumnya, coba adik-adik perhatikan ya, bagan alir flowchart yang ada di slide sebelumnya. Semua bagan atau alir ini atau charge yang digunakan itu mempunyai arti. Jadi kita akan mempelajarinya. Apa sih arti dari charge yang digunakan? Kenapa itu bentuknya bujur sangkar? Kenapa itu segi 5, segi 4, trapesium? Kita akan lihat ya. Oke, simbol-simbol yang digunakan dalam flow chart. Yang pertama, yang seperti kapsul, itu namanya terminator. Itu fungsinya atau bahasa sederhananya itu namanya start atau end program. Oke, ketika kalian mau memulai flowchart, itu menggunakan simbol yang pertama ini, namanya terminator. Ketika kalian mau mengakhiri program atau menulis bagan tadi, bagan alir flowchart, itu juga menggunakan
ini terminator tersebut. Kemudian ada panah hitam yang lurus, itu namanya arah alir. Fungsinya itu menggambarkan aliran proses pada pemrograman. Nah, berikutnya ada yang segi 6, itu namanya preparation. Itu fungsinya charge ini berfungsi atau digambarkan sebagai inisialisasi atau pemberian nilai-nilai awal pada variabel atau deklarasi. Simbol berikutnya yang berbentuk segi 4 persegi panjang itu namanya proses. Itu bisa dibaca atau fungsinya sebagai proses secara computing. Nah, berikutnya gambar bagan yang atau charge yang berbentuk apa ini? Trapesium. Itu namanya input atau output data. Fungsinya itu proses input ataupun output data secara manual. Yang berikutnya ada namanya predefinite proses subprogram. Itu bentuknya juga sama, persegi panjang, namun ada garis 2 di dalamnya. Itu artinya ada proses subprogram. Kalau yang persegi panjang tadi, itu proses program inti. Berarti kalau yang predefinite, proses subprogram, ini yang merupakan ada lagi program selanjutnya, yang sub-subnya atau bagian-bagiannya. Kita gunakan simbol charge seperti ini. Kemudian kita lanjut pada simbol berikutnya. Itu simbol ini segi 4, itu namanya decision atau kondisi. Fungsinya atau bahasa sederhana itu penyeleksian atau percabangan. Misalnya if and then. Nah, ini maaf ya, bahasa program agak sedikit rumit. Jadi bahasa sederhananya itu segi 4 ini menggambarkan decision atau kondisi, itu menggambarkan penyeleksian percabangan. Berikutnya ada simbol atau bagan berikutnya itu lingkaran, itu namanya on-page connector. Ya, on-page connector ini menghubungkan bagian-bagian flowchart yang terpisah pada satu halaman. Contohnya, kalian menggambarkan apa namanya? Menggambarkan bagan alir flowchart ini menggunakan 2 halaman. Ya, pada next halaman berikutnya itu, gambar lingkaran ini on-page connector ini sebagai penghubung dari bagan alir flowchart yang ada di halaman awal, misalnya halaman 1 ke halaman 2-nya. Itu artinya menghubungkan bagian-bagian flowchart yang terpisah pada satu halaman. Berikutnya, gambar ini segi 5, itu namanya off-page connector. Artinya, menghubungkan bagian-bagian flowchart yang terputus pada halaman yang berbeda. Oh maaf, yang Bapak jelaskan tadi yang lingkaran terbalik ya. Kalau yang lingkaran itu berarti menghubungkan bagian-bagian yang terpisah pada bagan alir flowchart itu hanya di satu halaman yang pakai lingkaran. Tapi kalau untuk yang pakai segi 5 atau off-page connector itu menghubungkan bagan alir flowchart itu di halaman-halaman yang terpisah. Contoh, bagan alir flowchart yang halaman pertama dihubungkan pada bagan alir flowchart yang kedua. Menggunakan ini, gambar off-page connector, gambar shape segi 5. Oke, kita masuk cara ketiga, penulisan algoritma. Itu menggunakan notasi pseudokode. Peraturan penulisan struktur algoritma dengan pseudokode adalah sebagai berikut. Yang pertama, header berisi informasi judul algoritma, komentar, dan juga deklarasi. Yang berikutnya, badan algoritma itu berisi proses logika, pemrograman atau program. Berikutnya yang ketiga, bagian akhir program. Jadi, penulisan notasi pseudokode ini ada 3 bagian. Bagian pertama itu dikatakan header atau judulnya. Yang bagian kedua itu isi dari notasi pseudokode atau namanya itu badan algoritma. Yang ketiga itu bagian akhir dari pemrograman.
Yang berikutnya, yang keempat, deklarasi variabel itu menggunakan tanda titik dua. Berikutnya, assignment atau pernyataan menggunakan format nama variabel. Itu format nama variabel dan juga nilai. Nah, contohnya seperti ini. Contoh, X itu mempunyai nilai 10. Jadi nama variabelnya itu X, disimbolkan dengan panah ke kiri, kemudian nilainya itu sebagai 10. Itu namanya assignment atau pernyataan menggunakan format. Yang berikutnya, untuk membuat komentar dapat diawali dengan karakter dan diakhiri dengan karakter itu, tutup kurung, kurung kurawal. Kalau untuk membuat komentar, dapat diawali dengan menggunakan buka kurung kurawal, kemudian diakhiri dengan tutup kurung kurawal. Berikutnya, beberapa keyword tertentu yang mendekati bahasa pemrograman seperti read, write, dan while, dan lain-lain, ini akan kita pelajari selanjutnya ya. Mohon maaf, untuk pertemuan ini agak sedikit sulit atau bahasa-bahasanya agak lebih tinggi karena menggunakan bahasa komputer atau pemrograman ya. Untuk adik-adik bisa lebih dipelajari lagi. Oke, berikutnya. Bagaimana caranya memetakan ide? Kita masuk di penjelasan selanjutnya. Bagaimana caranya memetakan ide? Tahapan-tahapan mengenali potensi ide dan menerjemahkannya ke dalam bentuk bagan secara visual, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memvisualisasikan permasalahan yang dihadapi dan membayangkan solusi yang dapat ditempuh. Contohnya, ketika adik-adik mendapatkan suatu permasalahan, adik-adik ini mau menggali potensi ide yang cocok untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kalian harus yang pertama melakukan itu memvisualisasikannya. Contohnya, membayangkannya di dalam pikiran adik-adik permasalahan yang dihadapi. Kemudian, membayangkan solusi yang dapat ditempuh untuk permasalahan tersebut. Nah, itu dikatakan visualisasi. Visualisasi itu menggambarkan permasalahan yang ada, kemudian kalian cari juga visualisasi solusi dari permasalahan tersebut. Itu namanya langkah pertama. Yang kedua, selanjutnya adalah berpikir secara sistematis melalui tahapan sebagai berikut. Jadi, setelah kalian memvisualisasikan permasalahan dan solusinya, kalian harus berpikir secara sistematis terhadap permasalahan tersebut dan juga solusinya. Yang pertama, fokuslah pada beberapa ide atau gagasan berdasarkan knowledge atau skill. Knowledge itu bahasa Indonesianya adalah pengetahuan. Jadi, dan juga skill. Skill itu keterampilan atau kemampuan kita masing-masing. Jadi, ketika adik-adik mau berfokus atau mencari suatu ide atau gagasan untuk penyelesaian suatu masalah, nah kalian harus berpikir juga menurut kapasitas pengetahuan dan juga skill keterampilan adik-adik masing-masing ya. Jangan terlalu mencari solusi yang rumit atau solusi yang sangat susah untuk dikerjakan. Carilah ide atau gagasan yang simple tapi bisa dijangkau oleh pengetahuan dan juga keterampilan adik-adik sekalian. Berikutnya, tentukan beberapa rancangan desain dari ide-ide tersebut, baik dalam bentuk tulisan atau menggunakan tools software tertentu. Nah, contoh, misalnya kan adik-adik sudah memvisualisasikan permasalahan, kemudian juga membayangkan untuk solusinya. Kemudian nih, setelah berpikir fokus dengan keterampilan dan juga pengetahuan adik-adik masing-masing, ada beberapa ide, gagasan yang adik-adik dapat. Nah, itu kalian rancang atau desain ide tersebut dengan baik dalam bentuk tulisan ataupun menggunakan tools software. Contohnya, kalian menggunakan komputer, bisa kalian kalian tuliskan di Microsoft Word, Excel ataupun PowerPoint. Itu kalian kalian rancang desain ide tersebut. Nah, satu persatu secara sistematis. Kemudian,
Pembahasan selanjutnya kita masuk pada slide berikutnya, itu manfaat dalam memetakan ide. Yang pertama, membuat resume dan ringkasan terhadap uraian gagasan yang tertuang di dalam lembaran buku. Nah, ini kita mempunyai catatan resume dan juga ringkasan terhadap uraian gagasan yang kita sudah pikirkan tadi dalam bentuk lembaran buku. Nah, ini manfaat yang pertama. Yang kedua, menyinergi kerja otak kanan juga otak kiri. Nah, ketika kita terbiasa dalam mematahkan ide, nah itu kita secara tidak langsung adik-adik sekalian itu menyeimbangkan fungsi otak kanan dan juga otak kiri adik-adik sekalian. Yang berikutnya, memudahkan adik-adik dalam menginterpretasikan perancangan struktur organisasi, rencana kegiatan atau alur cerita. Yang berikutnya, memudahkan untuk mengingat hal-hal penting dalam perencanaan. Yang keempat, berikutnya, yang kelima, menghemat waktu kalian. Yang berikutnya yang keenam, memudahkan dalam mengulang ringkasan uraian yang telah dibuat. Nah, berikutnya, ini langkah-langkah dalam membuat peta minda menggunakan software MindMapple. Nah, contoh yang langkah yang pertama, itu pastikan komputer adik-adik menggunakan sistem operasi berbasis Windows. Ya, tentunya kalau adik-adik punya laptop itu secara tidak langsung itu basis operasi sistemnya kalian itu pasti Windows ya. Mau Windows 10, Windows 8, Windows 7 itu sama. Berikutnya, langkah kedua, download aplikasi MindMapple pada URL sebagai berikut. Jadi ya, adik-adik ketikkan URL ini di Google dengan menggunakan aplikasi Mozilla Firefox kah atau Google Chrome sama saja atau Microsoft Edge itu ketikkan ini http://mindmaple garis datar light titik atau .n.softonic.com. Kemudian adik-adik install, kemudian jalankan. Nah, berikutnya akan tampil seperti ini. MindMapple atau katakan itu bahasa Office kalau sudah terinstall. Ini dibuka aplikasinya ya, tampilan MindMapple-nya. Nanti di video selanjutnya Bapak akan buat tutorial kalau kalian masih belum mengerti tutorial menggunakan atau mendownload atau sekaligus menginstal aplikasi MindMapple. Oke, untuk cara menggunakan aplikasi MindMapple ini, kalian perhatikan ya, di situ ada nama tools, ada file, home, insert, format, view, review, tools, dan styles. Langkah pertama yang kalian lakukan itu klik file, kemudian klik new. Nah, kemudian pilih MindMapple. Nah, seperti ini. MindMapple ya. Kemudian klik tombol create setelah mengklik tadi MindMapple. Klik tombol create di bagian kanan layar untuk memulai mapnya. Masih pada materi sebelumnya, membuat peta minda menggunakan software MindMapple. Ubah caption topik utama menjadi jenis struktur perulangan dengan cara double klik topik bottom. Kemudian selanjutnya akan tampil tombol seperti ini ya. Kemudian klik yang namanya subtopik. Untuk menambahkan subtopik, Anda dapat menekan tombol spasi atau mengklik submenu subtopik. Jadi caranya, contoh ya, setelah topik kalian akan menggunakan subtopik. Nah, kalian bisa menggunakan tombol spasi yang ada di keyboard kalian atau mengklik langsung tombol atau perintah dari subtopik yang sudah disediakan di dalam aplikasi. Selanjutnya, ini contoh peta minda yang ada.
Contoh jenis struktur perulangan. Coba adik-adik buat seperti ini. Subtopiknya ada namanya while do while, repeat until, for do. Nah, ini jenis struktur perulangan. Coba kalian buat, nanti setelah ini kalian screenshot hasil pekerjaannya kalian, kirimkan ke WA-nya Bapak ya. Kalau belum mengerti, nanti Bapak setelah ini sekali lagi akan buat video tutorial bagaimana cara menggunakan peta minda. Nah, seperti ini. Buat subtopik yang terdiri atas perulangan for, do while, dan repeat until. Seperti gambar yang ada. Nanti gambarnya akan seperti ini ya, kalian buat. Nah, kita masuk pada materi selanjutnya. Itu bagaimana membuat animasi bola pantul. Ide awal membuat game ini adalah menghitung nilai skor setiap bola yang dipantulkan melalui papan peluncur agar mengenai dinding dan pecah. Setiap dinding yang pecah akan memperoleh skor sebanyak 5 dan seterusnya. Agar bola yang dipantulkan tidak jatuh ke bawah, papan peluncur harus digeser ke kiri atau ke kanan menggunakan tombol keyboard yang ini, spasi kiri atau spasi kanan. Tombol panah kiri atau panah kanan. Atau juga dapat menggunakan mouse mengarahkannya kiri ke kanan. Jika sampai bola terlepas atau tidak terkena papan peluncur, permainan akan berakhir. Nah, ini maksudnya namanya animasi bola pantul. Langkah-langkah membuat animasi game dengan Greenfoot. Nah, langkah pertamanya, coba adik-adik buat skenario baru dengan cara mengklik skenario, kemudian masuk ke perintah new, beri nama Bounce Ball. Kemudian, buat subclass baru untuk membuat background game pada Word Classes. Klik kanan, kemudian pilih New Subclass. Ya, akan seperti ini ya. Contoh tampilannya, New Classes Name. Misalnya kita tulis nama di situ BG. Nah, kemudian pilih backgroundnya, sesuaikan warnanya. Kemudian klik OK. Langkah berikutnya dalam membuat animasi game dengan Greenfoot, itu buat subclass baru untuk player. Pada aktor classes, dengan cara klik kanan, pilih New Subclass, klik kanan, kemudian New Subclass, kemudian setelah itu berikan New Class Name, contoh namanya Player. Setelah itu di situ ada namanya Image kategori. Nah, klik Background untuk mengubah latar belakangnya. Kalian pilih Black 2, JPEG. Kemudian klik OK. Nah, buat lagi untuk subclass baru untuk tombolnya. Nah, untuk temboknya ya, maaf. Nah, berikan nama kelasnya tembok, kemudian ganti backgroundnya. Setelah itu klik Breaks dan OK. Langkah-langkah membuat animasi games dengan Greenfoot. Nah, di sini, yang pertama, klik kanan kelas BG pada Framework Classes. Setelah itu, pilih Operator Editor. Kemudian, sesuaikan coding pemrograman dan jendela editor tersebut dengan kode program yang ada di buku. Lakukan hal yang sama pada subclass player, tembok, counter, bal, dan juga score pada frame actor class. Oke, mungkin untuk animasi membuat bola pantul ini, kita akan membahasnya lebih lanjut lagi. Bapak akan buat tutorialnya secara sendiri dalam video, agar supaya kalian lebih mengerti, cuma tidak hanya sekadar teori. Tapi untuk teori-teorinya Bapak harap kalian bisa baca ya, walaupun minta maaf ini, apa namanya,
Mungkin agak sedikit berat untuk adik-adik karena ini sudah memulai bahasa program. Sebaiknya kita belajar untuk pertemuan ini secara langsung agar supaya ketika adik-adik atau punya kesulitan itu bisa langsung konsultasi dengan Bapak. Tapi kalau tidak, ya cukup sekarang untuk kalian pelajari. Setelah itu kalau ada kesulitan nanti kita belajar sama-sama. Sekali lagi untuk aplikasi membuat bola pantul itu nanti Bapak akan jelaskan pada pertemuan selanjutnya ya, atau video yang selanjutnya. Oke, tampilan akhirnya untuk permainan bola pantul itu akan bola pantul atau bounce ball-nya akan seperti ini. Ah, kalian bisa membuatnya, kemudian ini bisa jadi games yang kalian sudah buat sendiri. Nanti apa namanya? Untuk ah, Untuk mempelajari beberapa logika dan juga contoh program animasi games dengan Greenfoot, Anda dapat mempelajari atau adik-adik dapat mempelajari di http www.greenfoot.org. Nanti tutorialnya akan Bapak buat setelah video ini ya, atau pada video berikutnya. Oke, untuk materi pada saat pertemuan ini cukup sekian. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan kirim pertanyaannya di WA. Nanti Bapak akan jawab atau eh, Bapak akan tanggapi secara pribadi. Nah, berikutnya kita akan masuk pada latihan soal. Yang pertama, ini latihan soalnya ada tiga. Yang pertama, bagaimanakah konsep membuat ide dalam simulasi dan komunikasi digital? Oke, sudah ada di materi sebelumnya. Jadi, bagaimana membuat konsep ide dalam simulasi dan komunikasi digital? Adik-adik bisa jelaskan. Yang kedua, apa saja keuntungan menulis algoritma menggunakan flowchart? Keuntungannya ya, bisa kalian jelaskan. Ada tiga tadi. Kemudian, apa saja manfaat dalam memetakan ide? Kalian bisa jelaskan juga. Oh ini sudah dijelaskan tadi. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kita pada saat pagi hari ini. Kalau ada sekali lagi ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas, adik-adik bisa sampaikan di WA untuk aplikasi atau langkah aplikasi membuat games Bounceable tadi. Nanti Bapak coba buatkan tutorialnya pada video yang satunya lagi. Namun kalau agak sedikit sulit, nanti adik-adik cukup pelajari konsepnya aja dulu. Nanti mungkin kalau kita sudah bisa bertemu secara langsung, kita akan pelajarinya secara langsung tatap muka. Oke, cukup sekian. Kalau ada kata-kata atau penjelasan Bapak yang kurang jelas, Bapak mohon maaf. Bapak berharap sekali lagi adik-adik dapat memahami pembahasan materi pengembangan ide dengan baik sehingga kita dapat melanjutkan pertemuan kita pada materi yang selanjutnya lagi di pertemuan berikutnya. Sekali lagi, kalau ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan, silakan kirim pertanyaan adik-adik ke WA. Oke, cukup sekian. Bapak mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang tidak berkenan. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Dadah!